Hadis 389. Wa an Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi, siapa yang melaksanakan salat subuh, dalam hadis lain fi jama'atin, berjamaah di masjid. Yang ini tak ada bunyi fi jama'atin, dalam riwayat lain fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, fa huwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab at-tahzir, tahzir peringatan. Sipulan mentahzir, sipulan peringatan. Peringatan keras, jangan mendengarkan kajian si anu. Itu namanya tahzir. Dari kata hadzara yuhadziru, tahzir. Ada orang yang menjadikan tahzir itu sebagai ibadah. Ada orang ibadahnya zikir, subhanallah, alhamdulillah. Ada orang ibadahnya baca Quran. Ada orang ibadahnya puasa sunat. Ada pula orang ibadahnya tahzir, mentahzir orang aja gitu ya. Ahli subuhat sian tahzir. At-tahzir peringatan min idza'is salihin. Idza menyakiti. Peringatan keras, jangan menyakiti. Yang pertama as-salihin, jangan sakiti orang-orang saleh. Yang kedua wadha'afah, orang-orang lemah. Kalau satu orang dhaif, kalau banyak du'afa, orang-orang lemah. Yang ketiga wal masakin, orang-orang miskin. Kenapa? Karena tiga orang ini dekat dengan Allah. Nanti kalau dia mengadu sama Allah, jangan menyakiti keluarga polisi, tangkapnya kita nanti. Tapi kalau yang tiga ini disakiti, nah ini ngeri nih. Ngeri hukumannya. Dunia dapat, akhirat apalagi. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minin, orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki, wal mu'minat, menyakiti orang mukmin perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa ada alasan. Jadi kalau algojo, memancung kepala orang, itu bukan menyakiti, karena ada alasannya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas, tidak halal darah orang ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh boleh dipancung kepalanya. Wa thayyibuz zani, sudah menikah, sudah beristri, sudah punya anak tapi berzina, ditanam badannya sebelah setengah badan, dilempar batu sampai mati. Kenapa ditanam? Biar supaya tak bisa lari. At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, na'udzubillah, murtad juga dihukum mati. Jadi itu dia menyakiti orang itu, dia tidak menyakiti. Al-gojo itu tidak menyakiti. Jadi tidak ditengok zahirnya, walaupun memancung kepala dia tidak menyakiti, malah dia beramal soleh. Itulah amal soleh yang paling enak, main pancung aja. Orang-orang yang menyakiti orang beriman, laki-laki maupun perempuan, tanpa ada alasan, faqad ihtamalu, maka mereka ini sudah memikul buhtan. Buhtan, dusta, tipu,
fitnah, bohong, hanya untuk dunia. Ad-dunya jifah, dunia ini bangkai. Faman aradaha, siapa yang ingin dunia, falyasbir ala mukhalatatil kilab. Dunia ini bangkai. Siapa yang mau ingin dunia, sabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Dunia ini bangkai. Yang suka bangkai ini anjing. Maka siapa yang mau dunia ini, sabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Dan kita tidak seanjing itu. Jadi kalau gitu kita tinggalkan dunia ini, jangan diambil orang. Dunia ini mesti direbut. Nah, kalau gitu kita mesti sabar berebut sama anjing. Kalau rumah kita dimasuki anjing, kita usir atau kita biarkan? Kita usir. Masuk anjing ke rumah kita, lalu ditanya orang, tak kau ambil rumah? Dunia ini bangkai, biarkanlah untuk anjing. Bongak itu, bodoh itu. Jadi kalau ada orang mengambil harta, dia mau bangun masjid, dia mau buat sekolah, dia mau menolong fakir miskin, dia bukan mau dunia. Kalau ada orang mengambil kuasa, dengan itu dia bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi berebut-rebut dunia, hina sekali. Wa itsman mubina, dosa yang nyata. Ada dosa yang tak nyata, tak nampak, khafi, tersembunyi di balik hati. Yang ini nyata, itsman mubina. Surat Al-Ahzab 85. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kau kuasai hartanya, kau hinakan dia. Itu arti takhar. Ada anak yatim, ayahnya meninggal, meninggalkan sawit 100 hektar. Kalau diserahkan kepada emaknya, dijualnya nanti, dia berlaki baru, maka diserahkanlah harta 100 hektar ini kepada wasi. Wasi penerima wasiat. Bapak, kami tengok bapak orangnya amanah, baik, rendah hati, tolong uruskan 100 hektar anak yatim ini. Nanti sesudah dia dewasa, sudah dia akil baligh, baru dibalikkan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak yatim itu ujilah dia sampai usia nikah, sampai usia remaja. Kalau sudah lulus, bisa dia mengatur ekonomi dengan baik, balikkan. Tiba-tiba setelah mengurus 100 hektar, bersih sebulan 100 juta, dikuasainya harta anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kau kuasai hartanya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka memakan api neraka di perut mereka. Mana ada orang mau ngurus 100 hektar harta anak yatim, waktunya habis, mengawas brondolnya, meruningnya, panennya, pupuknya. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kamu kaya, jangan kamu ambil, jadi relawan. Tapi kalau tidak kaya, falyakul, boleh dia makan. Boleh. Kira-kira kalau ngurus sawit 100 hektar di Riau ini, berapalah cocoknya dikasih gaji? Berapalah cocoknya dikasih? Berapa? 10. Boleh dia ambil 10. Tengok ujung ayat, bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu diambil dari kata urf. Urf tradisi di Riau ini. Tanya orang Riau, kalau ngurus 100 hektar berapa cocoknya? Standar 10. Boleh dia ambil 10. Kamu ngurus kebun anak yatim itu, ada kau ambil duit? Ada. Berapa kau ambil? 10 juta. Oh, makan harta anak yatim kau? Tidak. Falyakul, boleh dia makan. Bil ma'ruf, menurut urf. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, maka jangan kau bentak. Minta apa? Cukup angkat tangan. Tak apa, angkat tangan, pergi dia. Padahal buta.
minta dia lagi, klakson, tem. Sudahlah tak mengasihi, buka kaca, sumpah serapah. Marah sama dia atau karena dia? Ini banyak orang marahnya bukan sama dia sebetulnya, karena dia. Apa bedanya? Marahnya sama orang rumah, cuman tak sanggup mengamuk, dilampiaskan ke dia, zalim. Marahnya sebetulnya sama atasan di kantor, cuman tak sanggup membalas, akhirnya dilampiaskan ke lampu merah, zalim. Kalau tak mau ngasih, jangan kasih. Fala tanhar, jangan membentak, mengamuk. Itu ayat-ayatnya. Surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. Wa ammal ahaditsu, ahadits jamak dari hadis. Adapun hadis-hadis tentang ini fakasiratun, banyak, minha di antaranya hadisu Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil babi qabla hadza, dalam bab sebelum ini, bab yang Rabu kemarin. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Allah itu punya wali. Siapa yang memusuhi walinya, disebut dengan wali Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka dia sudah mengajak perang. Kuizinkan dia berperang. Jangan memusuhi wali Allah. Dari mana kita tahu dia wali Allah? Ala in anna awliya Allah, ketahuilah wali Allah itu la khaufun, tak ada takutnya, wala hum yahzanun, tak ada sedihnya. Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, takut kepada Allah. 4. Tak takut, tak sedih, beriman, takwa, wali Allah. Tapi tak sama kadar kewaliannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Wa minha, diantaranya juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha. Sudah fi babi, dalam bab mulatafatil yatim, bersikap lembut kepada anak yatim. Wa qauluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum, kalau engkau membuat anak yatim itu marah, laqad aghdabta rabbaka, maka kau sudah membuat Allah murka. Kalau engkau membuat dia sakit hati, tersinggung, marah, maka engkau sudah membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengambil anak yatim, diletaknya di rumahnya. Awalnya niatnya mau menjaga anak yatim, lama-lama memperbudak anak yatim, mengeksploitasi anak yatim. Bengkak matanya, dipukul, disiksa, itu hanya mengundang murka Allah. Bagusnya tak usah anak yatim itu bawa ke rumah kita, kita saja mentransfer duit untuk beli beras makan anak yatim ke panti-panti asuhan. Kita Yayasan Tabung Wakaf Umat punya program itu, memberikan beras ke panti setiap bulan. Hadis 389, wa an Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi, siapa yang melaksanakan salat subuh. Dalam hadis lain, fi jama'atin, berjamaah di masjid. Yang ini tak ada bunyi fi jama'atin. Dalam riwayat lain, fi jama'atin. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Kata Pak RT, kamu tanggungan saya. Masyarakat lain tak berani mengganggu, tapi RT sebelah mengganggu. Kata Pak RW, kamu tanggungan saya. Semua RT patuh, tapi RW lain mengganggu. Kata Pak Lurah, kamu tanggungan saya. Satu kelurahan tak ada yang berani mengganggu, tapi kecamatan lain mengganggu. Ini yang menjamin ini Allah Ta'ala. Fahuwa fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah. Habis sholat subuh balik, ditabrak mobil, mati. Komplain ke Ustaz. Kata Ustaz tadi, siapa yang sholat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah, itu mati dia. Dulu nih, beberapa puluh tahun yang lalu, ada Ustaz di Pekanbaru ini menyampaikan hadis nih pas sholat subuh itu.
Habis sholat subuh tuh bapak tuh pulang mau sarapan, kecelakaan, mati. Ini komplain. Kata Ustadz, itu sholat subuh berjamaah dalam tanggungan Allah, itu mati dia. Dia memandangnya pakai pandangan zohir. Zohir pandangan dia kalau sudah sholat subuh berjamaah tidak kecelakaan. Padahal dengan kecelakaan itulah Allah menjaga dia. Karena kalau tetap dia hidup panjang umurnya, dosa aja kerja dia, maksiat dia. Habis sholat subuh tuh dia sudah taubat nasuha, dia sudah bersih. Allah mau jaga dia dari haram, Allah mau jaga dia dari syubhat, Allah mau jaga dia dari riba. Meninggalkan Allah dia dalam keadaan syahid karena sedang menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Pas pulang meninggal, sebelum sampai rumah mati syahid. Tapi jangan gara-gara ini tak melengok lampu merah balik dari sini, terus aja lewat. Kok tadi mau menerobos traffic light, syahid loh Ustaz. Memandang perbuatan Allah tidak bisa dengan zahir. Memandang perbuatan Allah itu dengan hakikat. Hakikat dari perbuatan Allah itu semuanya menjaga kita. Ada orang yang mau lulus PNS, sampai sholat tahajud bermalam-malam, baca Quran, puasa sunat, bernazar, tak lulus. Sebetulnya dengan lulusnya itu Allah mengasih nikmat atau dengan tak lulusnya? Kita bisa ngomong gitu kan karena kita tak ikut tes. Coba kalau kita ikut. Menurut zahir, kalau lulus berarti dapat nikmat, kalau tak lulus tak dapat nikmat. Batinnya tak begitu. Apapun keputusan yang diberikan Allah pada orang soleh, itulah penjagaan dari Allah Ta'ala. Ada orang baik, orang soleh, lulus dia, berarti dengan lulusnya itulah Allah menjaga dia. Berarti Allah menempatkan dia di kantornya itu untuk menyelamatkan orang itu dari haram. Tak lulus, berarti dengan tak lulusnya itulah Allah menjaga dia. Kira-kira cakap saya ini bisa dipahami tak? Kadang belum sarapan ini payah kita menangkap. Jadi yang ditengok adalah istiqomahnya. Kalau orang itu sudah istiqomah, lulus dia jadi polisi, lulus dia jadi tentara, lulus dia jadi hakim, lulus dia jadi pejabat, lulus dia menjadi pegawai. Dengan lulusnya itulah Allah ingin menjaga dia. Dan orang sekelilingnya nanti terjaga dengan lulusnya dia. Tak lulus dia, dengan tak lulusnya itulah Allah menjaga dia. Berat memahami perbuatan Allah itu. Makanya hubungan kita dengan Allah itu bukan antara karyawan dengan direktur perusahaan. Banyak orang menganggap hubungan dia dengan Allah itu macam karyawan dengan direktur perusahaan. Kalau gaji, kalau masuk kerja on time, dapat reward. Kalau nanti lembur, dapat bonus. Tidak begitu hubungan kita dengan Allah. Gara-gara berpikirnya macam itu, akhirnya muncullah pertanyaan, itu si anu rajin sholat, rezekinya biasa-biasa aja. Itu si anu rajin pengajian, hidupnya gitu-gitu aja. Itu si anu tak sembahyang, lancar hidupnya. Fir'aun pun tak sembahyang, Namrus tak bersembahyang, 400 tahun dia berkuasa. Nah, jadi tidak begitu cara pandangnya. Memandang perbuatan Allah itu adalah apakah perbuatan itu diridhoi Allah atau tidak. Itulah sulitnya itu. Sulitnya itu, susahnya itu adalah bagaimana memahami perbuatan Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Lain kata Allah, lain kata kita. Jangankan antara kita dengan Allah, antara ibu dengan anaknya aja lain. Kata si anak, kalau dikasihnya aku pisau ini berarti dia sayang. Kata si ibu, karena sayang pula maka tak aku kasih kau pisau ini. Itu anak umur 5 tahun. Setelah anak umur 15 tahun, kata si anak, kalau diizinkannya aku pacaran dengan sini berarti dia sayang. Kata si emak, karena aku sayang sama kau lah maka tak aku izinkan jantan itu masuk ke rumah ini. Naik umur 25 tahun,
Kata si anak, kalau jadi aku nikah sama dia, berarti mak ini sayang. Kata si orang tua, karena aku sayang sama kau lah, maka tak kuizinkan kau nikah sama dia. 5 tahun pun tak cocok, 15 pun tak cocok, 25 pun tak cocok. Sudah mati orang tua tuh, barulah paham si anak itu. Sayang rupanya emakku itu sama aku. Udah mati dia, baru paham. Memahami orang tua aja begitu. Bagaimana dengan memahami Allah? Memahami perbuatan Allah. Bagaimana cara memahami perbuatan Allah? Serahkan diri kepada Allah. Paham kita. Makanya hubungan kita dengan Allah itu pintunya melalui pintu ridho. Ridho. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Aku tidak ada mencari yang lain. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhoka, ridhomu yang ku cari. Tapi itu kan mencakapkannya aja mudah itu. Pas giliran mengalaminya gelap juga dunia ini. Nah, itulah maka kita disuruh banyak berzikir. Supaya apa? Ridho kita itu pun karena Allah ridho juga. Walhasil kesimpulannya tak ada apa-apa sama kita. Maka muncullah kalimat la haula wala quwata illa billah. Barulah sampai. Tinggal di dalam kamar, tak pernah keluar, pakaian pun diantar. Bayangkan itu. Kamar tertutup, tak pernah keluar, pakaian diantar, makanan pun dibawakan. Apa yang terjadi? Hamil tak punya suami. Oh, Maryam itu tinggal di mihrab namanya. Mihrab itu tempat ibadah yang siapapun tak boleh masuk. Makanan, pakaian, hamil tak punya suami. Macam mana memahami perbuatan Allah? Apa kata Maryam? Ya laitani mutu qabla hadza. Andai aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiyya, dan aku menjadi orang yang terlupakan. Berat. Padahal malaikat yang nampaknya itu. Malaikat itu datang. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepada dia Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Dalam bentuk laki-laki pemuda yang sempurna. Ya, apa kata Maryam ketika menengok itu? Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala kalau memang engkau takut kepada Allah, janganlah ganggu aku. Apa kata Jibril? Inni Rasulullah, aku utusan Allah. Li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Berdialog dia dengan Jibril itu, berbual-bual dia dengan Jibril itu. Tapi ketika ujian itu datang, berat juga. Apalagi kita. Ini kalau ada orang mengatakan berat kali hidup ini Pak Ustaz, memang memberat lah. Yang udah berjumpa dengan Jibril yang cerita langsung aja pun berat terasa. Apalagi kita baru jumpa Ustaz, itu pun seminggu sekali. Berat memang. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut sedikit pun dari dia, karena dia sudah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu. Sesungguhnya siapa yang dituntut Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dituntut, tak dapat mengelak. Tsumma yakubbahu ala wajhihi, kemudian kepalanya disungkurkan fi nari jahannam, ke dalam neraka jahannam. Kalau masuk kaki duluan itu memang sakit, masuk neraka kaki duluan sakit, tapi ada yang lebih sakit, disungkurkan muka itu duluan, menunjukkan bahwa azabnya amat sangat mengerikan. Yakubbahu ala wajhihi, disungkurkan wajahnya dulu dalam neraka, finari jahannam. Kenapa? Karena meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Sembahyang subuh berjamaah, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah. Mendatangkan ketenangan batin, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat subuh berjamaah
Tapi saya tengok hidupnya Pak Ustadz, rezekinya, hidupnya biasa aja. Itulah perlindungan Allah untuk dia. Itulah perlindungan Allah untuk dia. Jadi yang kita tengok ini isinya. Al-'ata'u minal insani hirman wal man'u minallahi ihsan, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-'ata' pemberian, minal insan dari manusia, hirman hampa. Pemberian dari manusia hampa. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih jabatan, ada yang ngasih bini pun ada. Al-'ata'u minal insani hirman. Pemberian dari manusia ini hampa. Kenapa hampa? Habis. Macam debu yang diembus angin, habis. Wal man'u minallahi ihsan. Ditahan Allah, itulah ihsan. Macam mana memahaminya itu? Jadi ada manusia ini yang dapat dari manusia itu banyak, dapat itu, dapat ini. Lalu dikatakan orang, oh hebat dia. Padahal hirman itu sesungguhnya kehampaan, bahkan bisa jadi azab, istidraj itu. Tapi ada yang al-man'u minallah, orang-orang yang ditahan Allah, ihsan. Itulah sesungguhnya ihsan. Itulah sesungguhnya pemberian. Lalu kenapa ditahan Allah? Karena Allah sayang sama dia, Allah menjaga dia. Nanti di akhirat baru dikasih Allah yang sempurna. Tapi kalau disuruh pilih, kau mau pilih hirman atau ihsan? Mana yang enak aja lah Pak Ustaz. Kenapa? Karena cara pandangnya masih cara pandang anak-anak. Kalau dikasih pisau, sayang. Kalau dikasih gadget, sayang. Kalau dikasih TV, sayang. Kalau tak dikasih handphone, tak sayang. Kalau tak dikasih gadget, tak sayang. Tak dikasih TV, tak sayang. Itu akal Sami. Sami itu tak, katanya babah ini tak sayang. Karena tak saya kasih pisau, saya tak kasih handphone, saya tak kasih TV. Jadi menurut dia saya ini tak sayang sama dia. Begitulah manusia ini. Badannya besar, umurnya tua, akalnya kecil. Anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang tua. Muka tua, badan tua, umur tua, otak anak-anak. Sembahyang 2-3 kali tak dapat. Benar Pak Ustaz. Tak sayang Allah sama kita. Padahal dengan tak dapat itulah Allah mau menjaga. Karena kalau dapat, hanyut nanti. Hanyut-hanyutlah Pak Ustaz asal dapat. Nanti anak-anak betul. Secara spiritual dia anak-anak. Tapi secara zahir dia tua. Kira-kira yang saya cakapkan ini bisa dipahami? Alhamdulillah. Kadang ada cakap kita itu sudah kita cakapkan menurut kita sampai tapi tak sampai. Kenapa? Karena yang mendengar itu anak-anak. Tapi ada orang yang kita sangka anak-anak, tapi tidak anak-anak. Tadi malam anak saya membawakan kacang sebungkus, dikasih orang Makassar kacang. Datang dia, bawa kacang. Saya ambil kacang. Ini kacang kan? Ya. Habis kacangnya. Kata dia, mana bisa? Bungkusnya kan belum babah buka. Berarti dia dewasa di tubuh anak-anak. Saya menganggap dia anak-anak. Dia tidak anak. Dibuka dulu katanya, baru dimakan. Macam mana abang mau makan? Itu kan masih ada plastiknya. Lama saya teman, berarti tak bisa bercanda sama dia. Dia nonton film yang anjing-anjing itu. Bukan, karton yang anjing. Apa namanya? Dia bilang itu anjing itu dalam Islam haram, itu nggak boleh. Iya, tapi dia ini baik menolong orang. Kalau menolong boleh. Ayolah, mati langkah. Menolong boleh. Dengarnya suara musik, menari dia, menari.
Menari itu tak boleh dalam Islam. Tak boleh kita menari-nari. Iya, tapi anak-anak boleh. Main atau ada. Yakin saya anak saya. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Oke, kita masuk bab baru. 49. Bab, nama babnya ijra'i, menjalankan ahkamin nas, menjalankan hukum pada manusia ala zahir, menjalankan hukum pada manusia itu ala zahir, menengok zahir. Kita ini menjalankan hukum pada manusia itu menengok zahir. Masuk orang kemari pakai celana pendek, kita larang atau kita biarkan? Kita larang. Ya masuk. Pak, bawa dia keluar. Karena kita tengok zahir. Kita ini menengok zahir. Nahnu nahkumu bil zawahir. Lalu kemudian ada satu orang membela. Biarkan aja Pak Ustaz. Itu zahirnya yang bercelana pendek. Batinnya menutup aurat. Jamaah mulai pecah. Mulai pecah. Yang satu kelompok mengatakan, saya lebih condong membiarkan dia karena mungkin Ustadz baru menengoknya dengan pandangan zahir, belum putih ma'rifat buya. Lalu mana yang betul? Kita pakai kitab Ijra'i ahkaman nasi ala zahir. Kita menilai zahir. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan zahir, hukum. Nah, makanya ketetapan hakim itu melihat zahir. Kenapa? Wasarairihim ilallah. Batinnya itu urusan. Ada orang mengatakan salat itu tidak wajib. Lalu saya hakim, maka saya memutuskan bahwa dia kafir. Kenapa? Karena zahirnya dia tak sembahyang. Lalu ada satu lagi masyarakat mengatakan, Ustaz Somad baru memandang dengan zahir. Sesungguhnya dia sembahyang di Sidratul Muntaha. Aku tak mau tahu mau Sidratul Muntaha mau di mana, yang penting pancung kepala dia. Kenapa? Karena pemikiran dia itu berbahaya. Kita menengok zahir. Wahai hakim, jangan ragu. Putuskan. Tanya dia hari Rabu. Kau sembahyang atau tak sembahyang? Aku sembahyang di hadapan Allah, katanya. Suruh saksi tengok. Tengok nanti dari jam 12.30 sampai jam 3.30. Sembahyang tak dia? Lapor, dia tak sembahyang. Asar tak sembahyang. Hari Rabu, Kamis, Jumat, malam Sabtu, selesai. Datang orang menyalahkan, Ustaz Somad salah. Enggak. Kenapa? Ijra'i ahkamin nas ala zahir. Masalah batin serahkan pada Allah. Nah, ini penting karena antum nanti akan menjadi hakim, memutuskan perkara. Kita tengok zahir. Masalah batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Putuskan secara zahir. Batinnya mana kita tahu? Qala Allah taala, Allah berfirman, fa in tabu, kalau orang yang jahat itu bertaubat. Taubat dia. Dari mana kita tahu dia taubat? Sering dia ke masjid. Berarti dia udah taubat. Aku nggak percaya dia itu taubat. Dia ke masjid hanya mau dekat-dekat Idul Adha aja tuh. Sering ke masjid karena mau dekat-dekat Ramadan aja supaya dapat zakat itu. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menengok zahir, batinnya mana kita tahu. Itu makanya orang yang menuduh-nuduh gitu tuh kalau kampung kami namanya dosa kering, dosa koing. Sah nuduh-nuduh, dosa koing. Apa maksudnya? Kalau korupsi itu dosa basah, ada duitnya kan. Kalau menuduh-nuduh ini sudah awak dapat dosa kering pula. Jadi dosa ini pun ada yang kering, ada yang basah. Pak entabu kalau dia sudah taubat, wa aqamus shalah, dia sudah beribadah, wa atauz zakah, dia sudah bayar zakat, fa khallu sabilahu, biarkan, lepaskan dia. Tengok zahirnya, dia sudah taubat. Taubat itu mana nampak? Taubat itu kan di dalam. Nampak dia keluar. Dari mana nampak keluar? Wa aqamus shalah, salat dia. Tapi masalah harta, wa atauz zakah, dia bayar zakat. Salat ibadah badan, zakat ibadah harta. Sudah nampak zahirnya, fa khallu sabilahu, lepaskan dia, biarkan dia.
Tak usah cari-cari kesalahan. Surat At-Taubah ayat 5. Itu ayatnya. Sekarang hadisnya. Hadis 390. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk berjihad. Aku diperintahkan Allah untuk berjihad. Sampai kapan? Hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Teruslah berjihad. Berjihad dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan diri. Ada yang berjihad ini dengan diri. Ustaz Fadlan dengan diri masuk ke dalam hutan. Berapa jam dari ibu kota provinsi Ustaz? Seminggu Ustaz Somad. Naik kapal, jalan kaki kena hutan, pedalaman Papua, dengan diri. Ada lagi dia dirinya tak ikut, tapi dengan transfer dikirimnya duit. Jihadnya dengan dua, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah, salat, wa yu'tuz zakah, berzakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan itu, asamu minni dima'ahum, harta, dima, darahnya terjaga, tak boleh lagi ditumpahkan darahnya. Wa amwalahum, tak boleh diganggu hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dibenarkan menurut ajaran Islam. Mana yang boleh menurut ajaran Islam? Menipu dia, diambil hartanya untuk membayar utang. Membunuh dia, dipancung kepalanya, boleh. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungannya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat, dia sudah bayar zakat, dia sudah puasa, kalau dia berduit, dia haji dan umrah, masalah batinnya bukan urusan kita, serahkan pada Allah. Alah, itu umrah pencitraan aja, itu bukan urusan kita. Itu urusan kita adalah mengajak dia ke jalan Allah. Hadis ini kualitasnya paling tinggi, muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Maksudnya disepakati atasnya, Imam Bukhari menulis hadis ini dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim menulis hadis ini dalam Sahih Muslim. Ketemu Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Imam Bukhari meninggal 256, Imam Muslim 261. Siapa meninggal duluan? Bukhari. 256, 257, 258, 259, 260, 261. Beda 5 tahun. Guru sama murid itu. Gurunya Imam Bukhari, muridnya Imam Muslim. Bukhari, Muslim. Bukhara, Uzbekistan, bukan orang Arab. Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Atuknya yang kelima mu'allaf. Bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi, keturunan Nabi Adam, bukan keturunan Nabi Muhammad. Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah atuknya yang kelima. Antum ada yang ingat atuk antum yang keberapa yang mu'allaf? Saya Abdul Somad, anak Bakhtiar, anak Yahya, anak Matsah. Habis itu kakak sudah tak tahu saya lagi. Atuk saya yang keberapa yang mu'allaf Islam. Jadi kita ini rata-rata tak tahu kita entah yang keberapa dulu yang Islam. Maksud saya bahwa Imam Bukhari itu kalau cerita baru Islam, baru generasi kelima dia Islam. Tapi dialah yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 16 tahun dari Uzbekistan pergi ke Makkah, pergi ke Madinah, lanjut ke negeri Syam, lanjut ke Mesir, balik lagi, pulang ke kampung mengajarkan hadis. Hafalan hadisnya 300.000 hadis yang bisa diterima
300.000 yang tak bisa diterima, gabung 600.000 hadis. Di seleksinya karena dia mau membuat kitab yang kecil, akhirnya jadilah Sahih Bukhari 7.275 hadis. Itulah dia Sahih Al-Bukhari. 7.275 hadis. Berapa lama itu kalau baca cepat? 5 hari khatam. 5 hari cara membacanya. Wa an Abi Abdillah Tariq bin Asyam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qala la ilaha illallah wa kafara bima ya'budu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Wa an Abi Ma'bad al-Miqdad bin Aswad qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita illa qitu rajulan minal kuffar faqatalna fa daraba ahda yadayya bisayf faqata'aha. Kalau gitu cara membacanya 5 hari khatam. Mana tahu nanti mau buat acara khataman Sahih Bukhari. Habis subuh sampai jam 7 sarapan, jam 8 sampai jam 10 kopi break, 10.30 sampai zuhur makan siang, jam 1 sampai jam 3.30 sholat asar, jam 4 sampai jam 6 mandi, sholat maghrib, makan malam, lanjut isya, jam 8 sampai jam 12 tidur. Nah begitu terus, itu 5 hari 5 malam khatam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghatamkan Sahih Bukhari di Masjidil Haram 2 tahun. Kok 2 tahun? Karena bacanya pelan dengan syarah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membacakan Sahih Bukhari, mendengarkan Sahih Bukhari kepada Syekh Mahfuz At-Turmusi, ulama besar, kitabnya dicetak di Lebanon, mengajar di Masjidil Haram, namanya Mahfuz At-Turmusi. Orang mana Pak Ustaz? Tremas Pacitan, wong Jawa, mengajar di Masjidil Haram. Syekh Hasyim Asy'ari membaca Sahih Bukhari kepada Syekh Mahfuz At-Turmusi. Syekh Mahfuz At-Turmusi membacakan Sahih Bukhari, belajar Sahih Bukhari kepada Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato membaca Sahih Bukhari kepada Mufti Mekah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Begitulah bersanad sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Anas, Malik bin Anas dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sanad. Nanti ada acara baca kitab bersanad. Apa bersanad itu? Pokoknya bersanad lah. Bersanad itu maksudnya kitabnya dari orang yang membacakan kitab itu bersanad sampai ke penulis gitu. Hadis terakhir 391. Wa an Abi Abdillah, nama dia Tariq bin Asyam, tapi selalu dipanggil Abi Abdillah. Pakai Abu Fulan, itu namanya kunyah. Kunyah. Habis kun kasih garis, nyah. Karena kalau tidak di sini kunyah. Abu Hazik biasanya anak pertama. Berarti Abdul Somad. Orang Arab jarang manggil nama. Orang kita pun kalau segan manggil nama, tak enak hati manggil nama, biasanya pakai bapak. Ayah si Anu, ayah si Fulan, Abul Qasim, Nabi Muhammad Abul Qasim, Abu Bakar, anak gadis, anak ayah Aisyah, Abu Hafs, Abu Turab, Abi Abdillah. Ini kok jadi Abi? Abu, tapi karena ada an jadi Abi. Kalau maf'ulun bih jadi Aba, ya Aba Bakrin. Nah, kok jadi Aba? Munada, karena ada ya. Jadi bahasa Arab itu bisa aba, bisa abi, bisa abi. Aba, abi, abi. Kalau bahasa Indonesia ada. Wa an Abi Abdillah Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar kepada semua yang disembah kepada selain Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kau masih menyembah pokok kayu, aku ingkar. Kau masih menyembah batu, aku ingkar. Kau masih menyembah hantu, aku ingkar. Haruma maluhu, hartanya haram diambil. Wadamu, darahnya haram ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun perhitungan batinnya serahkan pada Allah. Alah, dia tuh pura-pura masuk Islam aja tuh karena mau nikah sama anak gadis. Tak tahu kita. Dia tuh pura-pura masuk Islam aja tuh karena mau mencalek. Tak tahu kita baca. Yang kita urus. Ya pura-pura masuk Islam aja tuh biar supaya dia aman di tempat kita ini. Jangan cakap yang tidak-tidak. Hisabuhu 'ala Allah. Serahkan pada Allah. Jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menengok dengan zahir, adapun batinnya itu urusan Allah SWT. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Habis. Pertemuan akan datang 392. Kita jawab beberapa pertanyaan. Saya kalau ke kamar mandi selalu was-was ketika berwudu dan mandi besar, bahkan sampai berulang kali karena ragu-ragu. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Nabi menyuruh pakai sendal, pakai terompah. Zaman dulu terompah kayu, apa namanya? Bakia. Bahasa Arabnya qab-qab. Dipakai di dalam kamar mandi untuk menghilangkan was-was. Beli serba 6.000. Pakai menghilangkan was-was. Sebelum masuk tuh baca doa, Allahumma inni a'udzubika. Baca Allahumma inni a'udzubika itu sebelum masuk pintu, bukan dari dalam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Waktu menyiramkan air pertama itu, situlah pasang niat. Niat itu al-qasdu muqaranatun bil fi'li. Niat yang dipasang sejalan dengan perbuatan. Mestinya menyebut bismillah. Waktu mulut menyebut bismillah, disitulah niat. Tapi karena di situ ada WC, tak boleh menyebut nama Allah. Jadi dalam hati aja. Kalau dia pakai shower, kalau dia pakai gayung, nawaitu raf'al hadasil akbari fardu alayya lillahi ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahatis salati fardu alayya lillahi ta'ala. Tak bisa diucap dalam hati. Dah. Habis itu apapun was-was di dalam, berkata-kata dia, kau tidak sah, kau batal, diam kau setan. Dilawan dia. Itulah maka zikir itu kuat. La ilaha illallah. Orang yang was-was itu ditahlilkan ke telinganya itu sekuat-kuat. Hilangkan was-was. Enak memang ngomongkannya, tapi orang yang kena penyakit ini, ada penyakit was-was itu diusolli. Waktu belajar muqaranah niat dalam mazhab Syafi'i itu kan niat itu sejalan dengan takbir Allahu Akbar. Yang 5 itu di dalam takbir itu. Salat apa? Subuh. Fardu apa sunat? Fardu. Berapa rakaat? 2. Ada apa qadha? Ada. Makmum apa imam? Makmum. Yang 5 itu dipasang dalam takbir itu. Allah, Allah, Allah. Sampai imam udah nak sujud baru Allah. Itu namanya was-was waktu. Ada was-was waktu mau ngambil sembahyang. Nanti kalau nampak antum ada orang di keran itu, berkali-kali, itu kena was-was. Penyakit psikologis. Kena gangguan setan. Maka dia mesti meyakinkan diri dia, ditolong orang lain. Perbuatanku ini sudah betul. Kuatkan diri. Makanya kalau ada motivator yang di hotel itu, sukses, sukses, sukses. Karena orang tua was-was itu. Sukses tidak ya? Sukses tidak ya? Sukses tidak ya? Itu begini. Salam bahagia, salam sukses, salam Indonesia emas, salam. Itu was-was semua itu. Kalau kita yang tak was-was tak perlu. Bilanglah bang, kau mencintai aku. Kenapa? Istrinya was-was. Kalau dia tak was-was, tak perlu itu. Udah ditengok aja. Istri saya tak pernah nyuruh saya bilang I love you. Kenapa? Karena dia tak was-was. Kalau was-was ragu dia, iya apa tidak?
Jadi untuk menghilangkan was-was itulah maka muncul usolli itu. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala lidaf'il waswasah. Menurut mazhab Maliki laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali bid'ah. Menurut mazhab Hanafi bid'ah. Illa kecuali lidaf'il waswasah, itu menolak waswas. Nah, jadi melafazkan niat itu termasuk menolak waswas. Sebelum masuk ke toilet itu, aku nih mau beribadah ya Allah, tolong aku ya Allah. Hantu setan berbisik-bisik, jangan macam-macam kau setan. Tinju kepala kau nanti setan. Kita ini kenapa setan itu menggoda kita? Kita terlalu takut sama dia. Dari kecil kita diajarkan takut sama setan. Lewat ke di hutan, tapi dah tu anak cucu numpang terkoncing. Yang dari kecil kita diajarkan untuk takut sama setan. Anak saya tak saya ajarkan gitu. Ada hantu wah, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Makan hantu. Tak saya ajarkan dia takut-takut sama hantu. Makan hantu itu makan hantu. Jadi mindset kepala itu harus diluruskan. Bagaimana hukum membeli baju thrifting? Karena belum tentu orang yang memakai sebelumnya orang Islam. Baju asal udah dicuci, kalau khawatir ada kumannya, dimasak pakai air panas. Jadi cara kerja setan, nah ini saya ajarkan SOS, standar operasional setan. Merasa berdosa pada yang tidak dosa, merasa beramal pada yang tidak amal. Kau sudah beramal Abdul Somad, pahala kau sudah banyak, kau sudah jadi ustadz, maka saya lawan. Maka sering saya ucapkan di ceramah, saya ini ustadz yang dihormati, dimuliakan, dicium tangan, tapi boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga dari saya. Itu sebetulnya saya mau melawan bisikan-bisikan setan. Boleh jadi pahala ceramahku ini sudah habis, diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Karena riya, karena sum'ah, karena aku ditengok orang, karena aku dipuji orang. Itu untuk melawan godaan setan. Karena kerja setan yang pertama adalah merasa beramal padahal belum betul. Yang kedua, merasa bersalah padahal tidak, termasuklah memakai pakaian bekas. Kalau di Medan namanya Monza, karena tempat jualannya jalan Mongon Sidi, maka Monza, Mongon Sidi Plaza. Kalau di Riau ini di kampung namanya aul-aul, baju-baju bekas tuh. Lain Padang, lain Belalang, lain tempat lain. Pokoknya baju-baju orang bekas tuh yang maksud tempat kita itu. Asal udah dicuci dengan air suci mensuci, air mutlak. Air mutlak di mana? Air hujan, air mata air salju, air sungai, lebih dari 2 kula, tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, cuci bersih. Adapun secara medis, ini mesti dimasak Ustaz, takut ada kumannya. Yang memakai ini tak bersunat, tak berbasuh, tak cebok, masak pakai air panas, habis itu setrika. Jadi supaya apa? Biar nampak baju awak branded. Hebat kawan ini. Jadi hukumnya boleh. Orang yang memakainya orang tak Islam, dia suci. Semua orang mengatakan itu tidak suci. Makanya untuk mengusir keraguan ini apa? Ilmu lah yang bisa menghilangkan was-was. Kalau sudah kita mengatakan bersih, suci. Satu Riau ini mengatakan itu najis. Kalau tidak najis menurut fikih, maka tidak najis. Makanya kuatkan keyakinan dengan mengaji, dengan berilmu. Di saat sekarang ini banyak pemikiran liberal yang beredar di masyarakat, terutama anak muda. Contohnya orang muslim yang tidak sholat dan membandingkan orang sholat, karena mendingan tidak sholat amalannya
dan baik dibanding sholat tapi suka mabuk judi. Kau pilih mana? Orang yang sholat tapi pacaran dengan tidak sholat tapi nggak pacaran. Terus si Anu ini jawab, lebih baik nggak sholat lah, nggak sholat tapi nggak pacaran daripada sholat pacaran. Kenapa kau mau dimasukkannya ke dalam kotak ini? Dia menyediakan kotak dua. Kotak ini orang sholat pacaran, kotak ini tidak sholat tidak pacaran. Kenapa kau mau masuk antara dua kotak ini? Bilang, aku tak mau kau jebak, karena dua-duanya tak betul. Ini tak betulnya karena dia sholat tapi pacaran, padahal inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini dia sudah betul tidak pacaran, tapi dia tidak sholat. Tuhan aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Atas dasar apa kau mau menjebak aku dalam dua kotak ini? Aku tidak di sini dan tidak di sini. Yang betul itu adalah kotak yang ketiga, tidak sholat dan tidak pacaran. Kau masukkan ke kotak ini. Jadi jangan mau terjebak. Itulah pentingnya ilmu jidal wal munazarah. Ada satu cabang ilmu namanya ilmu munazarah, tapi tidak dimasukkan lagi itu dalam silabus UIN. Dalam silabus Universitas Islam tidak ada lagi. Penting. Orang barat masih pakai ilmu itu, namanya debat corner. Corner pojok. Kau pojok sana nih pojok depan. Jadi kalau untuk fikih yang bagus untuk debat itu nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Perdebatan antar mazhab. Santri dilatih gitu. Kau jadi mazhab Hanafi, ya ahlul ra'i. Kau jadi mazhab Syafi'i. Berdebat kalian. Tapi debatnya tidak debat kusir, debatnya pakai dalil. Supaya apa? Terlatih mental. Tengok Kohdon itu berdebat, suaranya tak tinggi, nyantai, suka saya. Jadi jangan mau. Lebih baik bertuhan atau tidak bertuhan? Atas dasar apa kau membuat dua kotak lalu kau masukkan aku ke salah satunya? Jadi liberal, ada patung yang besar itu yang orang megang api, itu patung apa namanya? Liberty. Liberty itu patung pembebasan. Liberal adalah membebaskan pikiran dari semua keterikatan suku, tradisi, agama, pokoknya bebas. Itu baratnya. Dalam Islam enggak. Kita di sini masih terikat dengan budaya Melayu, Minangkabau, Jawa, Batak, Mandailing, Bugis, dan kita punya agama. Adat istiadat itu dikawinkan, dinikahkan dengan agama. Muncullah slogan adat basandi syarak, syarak basandi. Karena peperangan kaum adat dan kaum agama, perang, maka didamaikan. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Anak-anak kita jangan sampai dilepaskan itu. Lepas dari agama, lepas dari adat, akhirnya dia tidak punya budaya. Cara untuk melepaskan anak-anak muda ini adalah dicabut dia dari akarnya. Cabut dari akarnya, potong, buang kulitnya, dipotong, dipetak, dipahat, sampai ketika ditanya, kau pokok apa? Aku bukan pokok, aku plastik. Kita mesti tahu, aku adalah pokok gaharu, aku adalah pokok kulim, aku adalah pokok ulin, asalku dari Sumatera, asalku dari Kalimantan. Mereka sesungguhnya menyuruh kita melepaskan diri dari sejarah kita, tapi dia berpegang dengan sejarahnya. Bunuh raja-raja kalian, tinggalkan kerajaan, kalian mesti berdemokrasi. Akhirnya orang kita pun membunuh raja-rajanya. Sultan Langkat dibunuh, Sultan Asahan, kerabat-kerabat ditanam di jalan. Di pergi antum ke Tanjung Balai ada jalan petak 4, ada sumur dibuang di situ. Apa kata penyair Tengku Amir Hamzah?
Kalau memang ondak ditotak, totaklah Tuhan. Waktu mereka mau memancung dia, bahasa Melayunya kan ditotak, dipancung mereka. Tengku Amir Hamzah mati. Anak gadis sultan itu diperkosa, dihasut, bunuh raja kalian, raja feodal. Akhirnya kita pun membunuh raja-raja kita. Sekarang tahun 2025 terbuka mata kita, rupanya mereka masih punya raja, King Charles, yang dilantik setelah emaknya mati, Elizabeth. Rupanya kan mau datang nih Ratu Belanda mau datang, sebagian unjuk rasa karena dia udah menjajah nenek moyang kita. Ratu Maksima namanya. Rupanya Ratu Maksima, orang Belanda masih punya ratu, orang Inggris masih punya raja, orang Juan Carlos Spanyol masih punya. Dia mengatakan hilangkan adat istiadat kita. Mereka masih pakai adat istiadat. Sekarang anak-anak kita udah tak tahu lagi tentang adat istiadat. Dari mana kita? Itu maka dalam ceramah saya selalu katakan, kita di Riau, Bumi Lancang Kuning, datanglah seorang bernama Raja Kecik yang dilantik oleh 4 datuk menjadi sultan. Nama lengkapnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Panggilannya Raja Kecik. Mendirikan Sultan Melayu Siak tahun 1723. Makamnya di Buantan, Siak. Pergi ke Siak, dari Siak itu ke Buantan, tepi sungai Siak. Dialah pendiri kerajaan Siak. 300 tahun berkuasa. Indonesia menaikkan 1945. Sekarang 2025. Baru berapa tahun? 80 tahun. Negeri ini pernah punya kerajaan Islam Melayu 300 tahun berkuasa. Menyumbang untuk perjuangan Indonesia ini 13 juta gulden. Mana sisa-sisa kekuasaannya? Tengoklah hebatnya istana Siak, megah. Siak naik ke atas, lebih tua lagi dari kerajaan Siak. Namanya Kerajaan Pinang Awan. Kerajaan Pinang Awan. Di mana lokasinya? Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Itu batas Siak dengan Pinang Awan, Kota Pinang. Sampai sekarang itu jadi perbatasan antara Riau dengan Sumatera Utara. Sultan Pinang Awan ini punya anak perempuan, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Nah, itu nanti kalau punya anak kasih namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Anak Raja Pinang Awan. Siti Ungu Selendang Bulan ini menikah dengan Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda. Lahir anak laki-laki. Itulah dia namanya Sultan Abdul Jalil, Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai Asahan. Siak naik ke atas, Pinang Awan naik ke atas, Asahan, Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran. Naik ke atas, Batu Bara, jadi Kabupaten Batu Bara. Batu Bara dipimpin oleh 4 datuk. Datuk 5 Laras, Datuk Pesisir, Datuk 50, Datuk Tanah Datar. 4 datuk ini diangkat stempelnya dari Sultan Siak. Sekarang jadi Kabupaten Batu Bara. Di atas Batu Bara ini Kesultanan Serdang. Di atas Kesultanan Serdang, Kesultanan Delhi. Istana Maimun. Gocah Pahlawan, panglima perang dari Aceh, ditugaskan ke Medan, mendirikan Kesultanan Islam Melayu, namanya Kesultanan Delhi. Maka dikenal dengan Melayu Delhi. Nama masjidnya Masjid Raya Al-Masud. Ini Istana Maimun, ini Masjid Raya Al-Masud. Sultan ini ingin meninggalkan di Pulau Sumatera ini masjid yang paling ikonik, Masjid Raya Al-Masud Medan. Sultan ingin membuat masjid yang hebat. Diundang arsitek dari Eropa, Arab, Turki. Makanya bangunannya itu unik, cantik. Tapi dia tak tahu di mana nanti letak masjid ini. Tapak masjid itu nanti di mana diletakkan.
Maka dimintanya lah pendapat kepada Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman, di mana aku letakkan? Setelah Syekh Abdurrahman istikharah, di sini cacakkan masjid itu Tuan. Itulah menjadi pusat kota Medan sekarang. Yang bercerita ke saya itu Sultan muda, sudah meninggal. Saya dipanggilnya waktu ceramah. Sini sebentar Ustaz. Ya, itu masjid raya itu yang meletakkan tapaknya itu atuk emak Ustaz. Syekh Abdurrahman itu emak, atuk emak saya. Dialah bercerita ke saya. Di atas Delhi itu Sultan Langkat, Kesultanan Melayu Langkat. Di Riau ini saja berapa Kesultanan Melayu? Siak, Sri Indrapura. Lagi Kesultanan Gunung Sahilan, Kesultanan yang Rokan Hulu, Rambah. Sebelum Rambah ada lagi yang lebih tua, Kesultanan Tambusai, Kesultanan Kampar. Yang paling tua sebelum Islam, masa Hindu-Buddha, Kesultanan Indragiri. Makanya nama panglimanya itu, nama rajanya tak Islam, Narasinga. Sebelum Islam. Kesultanan Indragiri itu Hindu-Buddha dulu, baru Islam. Anak-anak kita tak tahu. Udah hilang, tercabut dari bangsa. Itulah dia disiplin. Orang Barat masih menjaga itu. Sampai hari ini rajanya masih ada. Raja yang paling lama menunggu maknya mati, Charles. Elizabeth tak mati-mati. Bagaimana seharusnya dakwah Islam menjawab narasi liberal yang menyepelekan sholat agar tetap ilmiah, elegan, dan tidak terpancing emosi? Ya dengan ilmu. Gak bisa membalas dengan emosi. Dengan ilmu. Makanya Islam ini nanti di akhir zaman itu akan bangkit dengan ilmu. Sanurihim ayatina, kami akan bangkitkan ayat-ayat kami. Makanya kalau buat kajian tolong nanti narasumbernya dua. Tentang masalah sholat, Ustadz menjelaskan ayat, dokter tulang, dokter jantung, dokter otak. Saya pernah dipanel dengan dokter tulang. Dokter tulang itu nanya ke saya, ketua PMI dulu, yang mengasihkan kalau dia operasi 3 satu hari, 1 untuk Palestina. Ustadz, macam mana tulang makan, katanya. Ya, tulang makan sama lah macam kita, saya bilang. Banyak tulang di Medan. Kata dia, kita makan pakai mulut. Kalau tulang, makannya pakai gerak. Dalam sholat itu banyak kan gerak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menjelaskan itu orang berilmu, dokter, tapi berilmu agama. Saya dipanel lagi dengan dokter juga, orang Batam. Gimana ayat tentang wudhu Pak Ustaz? Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu sampai siku. Basuhlah tangan kamu sampai siku. Begitulah kami kalau mau mengoperasi orang Ustaz, mencuci tangan. Karena kalau mencucinya begini, bakteri-bakteri tergantung di ujung jari. Saya pernah dipanggil dengan SPO Opjin, spesialis Opjin, tentang penciptaan manusia dari sperma berubah menjadi darah, berubah menjadi tulang, dibalut dengan daging, menjadi makhluk yang sempurna. Diceritakan dalam Quran, detail dalam hadis. Makanya ini paham Quran hadis, tapi tak paham medis. Digabungkan mereka ini, jadilah namanya integrated curriculum. Kurikulum yang berintegrasi, terpadu. Itulah maka diperbanyak sekolah tahfiz Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, nanti dia jadi pakar, jadi saintis, jadi dokter. Itulah yang menolong agama ini ke depan. Kalau belum bisa, kalau buat ceram kajian di kampus, adapun orang-orang yang ateis sekarang, yang tak percaya kepada Tuhan, itu bisa jadi karena mau terkenal. Bul ala zamzam fatu'rab. Kencengi air zam-zam kau akan terkenal. Dari dulu orang Arab itu sudah, kalau mau terkenal, kencengilah air zam-zam, terkenal insya Allah, viral. Masih muda, masih viral. Nanti sesudah terbujur di ruang ICU, nah barulah dia sadar, udah nampaknya malaikat maut itu datang, barulah. Jadi kita mesti menjelaskan itu.
Jangan pernah bosan menjelaskan itu. Emosi latihan supaya tidak emosional. Saya sampai sekarang masih emosi. Dan bolak-balik latihan. Yang emosinya stabil tuh Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli itu berdebat, antum tonton debat. Suaranya datar, tak ada naik ke atas. Saya tak ada lawan debat pun naik. Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad. Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad itu gitu ya. Dia pendebat juga itu. Datar. Tak emosi. Kohdondi gitu ya. Datar. Tapi informasinya belajar antum ilmu sama mereka. Jangan belajar ilmu debat sama saya. Kenapa Allah lebih dekat dengan urat nadi kita, tapi kita tidak mengenalnya? Padahal Allah lebih dekat dari telinga kita mendengarnya, dari napas kita, dari detak jantung kita. Allah lebih dekat dari semua itu. Apakah itu cara mengenal diri? Pasti mengenal Allah. Kalau antum bilang dekat kenal, berarti antum sejenis. Kita kan dekat nih, lalu kita kenal karena kita sejenis. Kalau tidak sejenis, mana bisa kenal? Kita dengan Allah tidak sejenis. Mana dalilnya? Satu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua, laisa kamitslihi syai'un. Dari dua ayat inilah jadi sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami itu dari urat lehernya. Bukan berarti Allah itu di dalam. Kalau kalian bilang Allah itu di dalam, berarti sudah ikut aliran hulul namanya. Nama alirannya hulul. Hulul, Allah menempati makhluk. Ini makhluk. Lalu Tuhan itu gentayangan. Dia mau nyari tempat. Kemana lah cocoknya nih ya. Terus ditengoknya tuh, aku sini aja lah. Itu nama alirannya hulul. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah mengatakan, Allah tuh, lalu diambilnya parang, kata. Hulul itu, orang yang hulul kafir, karena mengatakan Allah bertempat. Itu maka mengaji sifat 20. Kenapa Allah itu lebih dekat dengan urat nadi? Kita tidak bisa mengenalnya. Mengenal Allah itu bukan dengan fisiknya, tapi mengetahui dengan melihat ciptaannya. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, penciptaan malam dan siang. Inna fi dzalika la ayat, itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Bukan berarti kita bisa menengok Allah itu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Ka'annaka, bukan kau menengok Allah. Kalau ditengok Allah itu berarti dia di depan, berarti bertempat. Mana bisa menengok Allah di depan? Ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Maka dua maqam. Kalau engkau melihat Allah, namanya musyahadah. Musyahadah, penyaksian. Kalau engkau merasa ditengok Allah, namanya muraqabah. Seandainya kita disuruh pilih, beribadahlah engkau sampai engkau melihat Allah, musyahadah. Kalau kau tak bisa melihatnya, dia melihat engkau, muraqabah. Kalau antum disuruh pilih dua, antara musyahadah dengan muraqabah, antum pilih mana? Muraqabah. Muraqabah lebih selamat daripada musyahadah. Karena orang ketika sampai pada level musyahadah, keluar dari mulutnya syatahat, kalimat-kalimat yang sulit untuk difahami. Sama macam orang jatuh cinta. Kalau udah ketemu dengan yang dicintai, kalimatnya tak apa-apa. Apa kata dia? Kau seperti bulan. Bulan bergerigi. Kerikil-kerikil bulan itu. Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Umur cuma 63. Kenapa? Karena orang melihat yang dicintai, kalimatnya tidak terkontrol lagi. Maka ketika dipilih, dan yang ditengok itu apa? Apa yang nampak itu? Bisa dia menengok Allah itu? La tudrikuhul absar. Allah tak bisa ditengok. Terus yang ditengok Nabi Musa di atas bukit Tursina itu apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali
ketika dia melihat kenyataan Tuhan di atas bukit Tursina, ja'alahu dakka, pingsan, wa kharra Musa sa'iqa, tak sadarkan diri. Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang paling ngerti tafsir, apa yang ditengok Nabi Musa di atas bukit Tursina? Cahaya, bukan Allah yang ditengoknya, cahaya. Sebesar apa cahayanya? Kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas dengan bahasa tubuhnya sebesar ini, yang nampak Nabi Musa itu sebesar ini, pingsan dia. Padahal Nabi Musa itu tenaganya mendorong batu yang menutup sumur 30 orang tak bergerak, dia sendiri bergerak. Pingsan. Tiba-tiba ada orang mengatakan, aku sudah nampak cahaya Allah itu. Nabi Musa menengok sebesar ini pingsan, kau pula menengok. Makanya ngaji, kalau ngaji selesai. Aku Pak Ustadz, setelah berzikir nih nampak aku cahaya Allah itu terang. Kau kalau bohong sama orang lain, sama aku jangan. Imam Al-Ghazali 11 tahun meninggalkan dunia ini. Sampai pojok masjid itu disebut Zawiyah Al-Ghazali. Sampai dia ke maqam ma'rifah. Ditanya orang tanya, apalah ma'rifah itu Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ini baru berzikir 2 hari sudah mengaku malam tadi di kamarku itu nampakku biniku itu bercahaya. Bini kau sedang memeriksa handphone kau, itu maka bercahaya badan dia. Banyak orang sekarang suka mengada-ngada, jangan mau penipu bohong. Apakah itu cara mengenal diri pasti mengenal Allah? Kaji-kaji diri yang ada banyak di internet sekarang ini, kaji-kaji diri ini, itu ujung-ujungnya adalah filsafat Yunani. Urut ke belakang yang katanya kaji-kaji diri itu filsafat Yunani yang masuk ke dalam sampai ke bumi Melayu ini, lalu ujungnya nanti adalah menyatakan diri itu adalah Tuhan. Itulah finalnya nanti. Bahasanya berbelit-belit ke sana, berbelit ke sini, berbelit ke sana, ujungnya nanti adalah mengatakan bahwa alam semesta ini adalah Tuhan, serba Tuhan. Awalnya Tuhan, tak ada makhluk Tuhan. Lalu Tuhan ini ingin dia menurut versi mereka nih, lalu diciptakannya lah alam dari diri dia sendiri. Maka matahari, bulan, bintang ini semua adalah Tuhan. Nama pahamnya serba Tuhan. Dulu 10 tahun yang lalu, awal-awal saya dosen di UIN, datanglah yang paham serba Tuhan nih ke UIN, mau berdebat, mau nyari lawan debat. Saya bilang jangan sama saya ini dalilnya Quran Sunnah. Dia kan tak percaya sama Quran Sunnah. Cari orang filsafat. Dijumpakan sama Ustadz Iskandar Arnel, doktor filsafat tasawuf. Dia dari McGill, Kanada. Dijumpakanlah di kelas. Ustadz Iskandar cerita ke saya. Kata dia, kita ini adalah manifestasi Tuhan. Saya ini berasal dari Tuhan. Oh, jadi Bapak Tuhan? Iya. Karena tidak mungkin Tuhan mencipta sesuatu dari tidak ada. Saya dari ayah saya dari atuk saya dari moyang saya. Ujung-ujungnya dari mana? Dari Adam dari mana? Dari tanah dari mana? Dari Tuhan. Berarti kita ini Tuhan. Jadi Bapak Tuhan? Iya. Bapak pagi tadi berak. Ditanya Ustadz Iskandar Arnel. Bapak berak pagi tadi? Iya. Berarti berak Bapak itu Tuhan. Berhenti. Jumpa Mike Tyson. Sengaja saya pakai kalimat kasar itu. Padahal bisa aja dia sebut, Bapak tadi buang air besar kan. Sengaja dia. Jadi Bapak Tuhan. Iya. Berarti semua yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Iya. Bapak berak pagi tadi. Iya. Berarti berak Bapak itu Tuhan. Itu dia. Orang begitu tak bisa pakai ayat. Orang dia tak percaya sama Quran. Ujung-ujungnya aliran-aliran kaji diri ini ingin membatalkan syariat. Tapi kita tidak bisa menangkap di Indonesia ini, karena negara ini liberal, bebas. Kalau di Malaysia yang model begini ditangkap nih, bisa ditangkap. Karena semua penceramah mesti ada tauliyah. Siapa yang berani ngomong tidak ada tauliyah, tangkap.
Brunei Darussalam kalau kita lihat tangkap. Di tempat kita ini semua orang boleh bercakap. Siapapun bercakap. Kenapa? Karena liberal. Maka antum jangan sampai diam. Berat tugas kita di Indonesia. Orang jahat itu bukan karena dia jahat, karena orang baik diam. Ustaz sekarang mana mau membahas masalah ini? Yang dibahasnya adalah kita beristighfar, dan kita bertobat, cari selamat semua itu. Saya tak peduli saya. Jamaah yang tak tahan, udahlah Ustaz, jangan bahas kami tak tahan Ustaz, jadi mati. Kertas terakhir. Fenomena begadang karena sosial media, game online, konten hiburan sangat kuat di kalangan anak muda. Bagaimana hadis dapat digunakan sebagai edukasi akhlak bagi generasi Gen Z? Kuncinya disiplin. Saya mesti tidur jam 9, jam 10 malam. Disiplin. Saya ketemu dengan jenderal. Mohon maaf ya Ustadz Somad, jangan tersinggung. Saya mesti tidur Pak Ustadz. Dibawanya saya ke rumahnya ceramah. Habis ceramah di masjid dibawanya makan. Jam 10 dia tidur. Karena jam 11, 12, 1, 2, 3 dia mesti tahajud malam sampai subuh. Jadi kuncinya disiplin. Pasang setelan di jam itu kan ada alarm itu. Pasang. Cari alat, jangan yang sekedar bukunya ting ting, jangan. Pokoknya begitu ini mati langsung dia, bisa tak? Di setel handphone. Jam sekian mati, disiplin. Kuncinya disiplin. Tidak mesti Gen Z. Yang merusak medsos ini bukan merusak Gen Z. Alumni Al-Azhar, ustadz, guru di Pekanbaru sana menangkap handphone semua. Masuk keranjang. Tangkap handphone, periksa. Panggil orang tua. Bapak bisa datang, bapaknya kerja. Ibu bisa, ibu datang. Anak ibu ini sudah melampaui batas. Anak ibu ini dimarahi. Kawan saya ini yang alumni Azhar. Udah habis dia mengamuk. Tolong didik anak ibu dengan baik. Kata si ibu itu, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan Gen Z sekarang ya. Atu pun jahat sekarang. Tidak ada lain kecuali balik kepada ajaran Islam, beribadah, istiqomah, ngaji, jangan sendirian. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, beribadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami, wa ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina wa ummahatina, kedua orang tua kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa anfa'na bima 'allamtana, semua yang sudah Engkau ajarkan pada kami, jadikan dia bermanfaat untuk kami. Wahdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada, berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.